Di hari ini Om Paul masih akan berbicara tentang kebaikan Tuhan. Karena kalau kita ngomongin kebaikan Tuhan itu kita akan mendapatkan kekuatan adik-adik. Kekuatan baru ya, yang menyegarkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh mengatakan tentang cinta, tentang kasih, tidak hanya perkataannya saja, tetapi dia juga menunjukkan kebaikannya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar ngomong ya, tidak hanya sekedar berbicara, tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Allah yang penuh kasih. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan? Nah, satu kisah seperti di gambar yang Om Paul bawa ini, lihat. Nah, adik-adik, suatu hari ada seorang ayah bersama anaknya. Sang ayah berpesan kepada anaknya, "Nak, ayah kembali mau bekerja untuk mengejarkan ladang. Tinggallah kamu di rumah baik-baik. Ingat pesan ayah, kamu boleh bermain kemana saja, tetapi satu tempat tidak boleh kamu bermain di sana, yaitu kamu berenang di sungai di pinggir desa kita, sebab di sana ada buaya yang sangat buas." sang anak menjawab dengan penuh semangat apa yang dinasihatkan sang ayah. "Baik ayah, aku tidak akan pernah bermain ke sana. Aku akan mentaati nasihat ayah." Nah, adik-adik, sang ayah pun akhirnya pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. Dan adik-adik, kalian lihat ketika ayahnya bekerja, memang anak ini awalnya nurut apa yang dikatakan oleh sang ayah. Tapi lama-lama dia bosan juga. Tiba-tiba serombongan anak-anak tetangga yang biasa belajar satu sekolah dengan dia memanggil dari depan rumahnya. Lalu dia berteriak, "Ayo, kita mau berenang nih." "Oh, kamu penakut." Ini pun menjawab, "Enggak, aku nggak mau. Sebab ayahku berpesan supaya aku tidak pernah bermain ke sungai itu karena sungai itu ada buaya." Teman-temannya yang lain berteriak, "Itu hanya cerita isapan jempol." isapan jempol itu artinya omong kosong, nggak benar. Karena dibujuk, dirayu oleh teman-temannya, akhirnya si anak ini pun ragu-ragu. Ikut gak ya? Ikut gak ya? Dan apa yang terjadi adik-adik? Anak ini melupakan nasihat sang ayah. Kita lihat gambar ini. Ya, kita lihat. Nah, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Wah, anak ini pun akhirnya membuka bajunya bersama dengan teman-teman yang lain, mandi dengan sangat riang dan gembira, berenang ke sana ke sini sambil bermain air, lempar-lemparan, lari, lompat. Waduh, pokoknya seperti anak-anak yang kita sering lihat atau kita pernah lihat dan bermain dengan teman-temannya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka sedang asik bermain, apa yang dipesankan ayah si anak ini itu terbukti. Tiba-tiba dari bagian tepi seberang sungai itu, seperti batang pohon yang hanyut oleh air mendekati mereka. Beberapa teman-temannya berteriak, "Hai, cepat ke pinggir! Cepat ke pinggir! Itu buaya! Itu buaya, cepat!" Teman-temannya yang lain yang sudah sempat ke pinggir adik-adik, ada sebagian yang lari mencari pertolongan. Karena ternyata si anak ini yang kurang terlalu pintar berenang, dia terlambat adik-adik, dan buaya itu sudah semakin dekat. Ada seorang sahabatnya yang tahu kalau ayahnya yang sampai ke rumah. Dia langsung adik-adik pergi ke rumahnya dan teriak, Oh, oh, oh. Anakku sedang diserang buaya. tanpa berpikir panjang, ayah si anak ini dengan sikap dia berlari kencang dan dia pun akhirnya melompat masuk ke dalam sungai. Dia tidak memikirkan lagi nyawanya adik-adik. Dia melawan, dia pukul buaya itu, dia bergulat di dalam air adik-adik. Bahkan ada bagian tubuhnya, kaki
kakinya kalau nggak salah itu adik-adik tergigit oleh buaya dan darah mulai mengalir. Si anak ini mulai menepi, ayahnya berdang, Minggir cepat, tolong anakku, tolong cepetan. wah, akhirnya adik-adik dia pun bisa mengusir buaya. Ayahnya dengan lemas menuju ke pinggir adik-adik. Apa yang kita lihat? Si anak ini hanya sekedar bisa menangis adik-adik. Ayah, ayah maafkan aku gak nurut kata ayah. Ayah. Dia pikir ayahnya akan marah adik-adik. Apa yang terjadi? Ayahnya justru meneteskan air mata. Nah, ingat pesan ayah. Kalau ayah menasihati kamu bukan karena ayah itu melarang kamu atau mempersulit dirimu, tapi ayah ingin sesuatu yang terbaik untuk kamu. Tidak usah menangis, kamu tidak usah memikirkan ayah. Yang penting kamu selamat. Kisah pengorbanan ayah ini sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menasihatkan kepada kita, jauhi dosa, jangan bermain-main dengan dosa, turuti nasihat orang tua karena itu yang terbaik untukmu, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, karena dosa selalu mendatangkan akibat yang paling buruk dalam hidupmu. Tuhan memberikan nasihat supaya kita bisa masuk ke dalam rencananya yang lebih baik. Bukan hanya sorga, supaya hidup kita di dunia ini pun selalu diberikan kemudahan, selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dalam pertolongan Tuhan, selalu berada dalam jalan-jalan yang baik, dan dijauhkan dari masalah. Karena itu, ingat baik-baik pesan firman Tuhan. Kisah ini kita belajar seperti yang diajarkan oleh Yohanes pasal 14 ayat 15 yang mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, mengasihi Tuhan maksudnya. Jadi kalau adik-adik memang mengasihi Tuhan, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi adik-adik, firman ini mengatakan jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, bagaimana cara kita mematuhi perintah Tuhan? Ingat, apakah kita boleh seperti ini? Tidak boleh ya. Ini namanya melawan orang tua. Kalau orang tua menasihati, kita harus dengarkan baik-baik. Apakah boleh seperti ini? Wah, ini berantem. Gak boleh. Karena kalau berantem, melawan orang tua, itu sama saja kita melanggar perintah Tuhan. Pasti akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik. Jauhkan masalah dalam hidup kalian. Jadi kita harus bagaimana? Lihat yang ini. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, kita harus turuti apa yang Tuhan perintahkan dari hal-hal yang kecil. Nurut sama orang tua, mengasihi teman, mengasihi sesama. Nah, kalau hal itu kita lakukan, maka segala kebaikan yang telah Tuhan rancangkan akan Tuhan berikan untuk kalian semuanya. Amin. Ya, seperti lagu yang Om Paul mau ajak kita nyanyikan sama-sama ya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama, kau yang terutama, yang utama bagiku, kau yang terutama dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama, bagiku kau yang terutama, bagiku kau yang
Haleluya. Kalau kita mau menjadikan Yesus yang pertama, turutilah segala perintah Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan akan mudahkan jalan-jalan hidup. Nah, adik-adik, hari ini Om Paul mau ajak kalian semuanya untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat nasihat firman-Mu hari ini. Tolong aku untuk bisa menjadi anak yang taat, dengar-dengaran nasihat orang tua, dan dengar-dengaran nasihat Tuhan dimanapun aku berada. Tuhan Yesus, jadikan aku juga anak yang bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-temanku semua dimanapun aku berada. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.